Karena ketakutan, aduh ini nambah 10 menit berapa puluh juta lagi ini. Saya harap yang melakukan ini, bolehkah saya memakai kata langsung bertobat ya. Shalom, selamat datang kembali di Komentar Kristen, tempat di mana iman kita uji, firman kita bedah, dan kebenaran tidak ditawar. Saya harap kalian semua sehat dan diberkati. Teman-teman, coba bayangkan ini. Kalian datang ke gereja hari Minggu, siap untuk mendengarkan khotbah yang menguatkan iman, yang menantang jiwa. Tapi tiba-tiba, yang muncul di mimbar bukan seorang hamba Tuhan, bukan pendeta yang sudah dipersiapkan, melainkan seorang komedian terkenal. Ya, kalian tidak salah dengar. Bukan sekadar jadi MC untuk menghibur jemaat sebelum atau sesudah ibadah. Bukan untuk sesi humor ringan. Tapi dia berdiri di mimbar dengan gaya khasnya dan mulai membawakan firman Tuhan. Aneh, bukan? Lucu mungkin di mata sebagian orang. Tapi bagi saya, dan mungkin bagi kalian juga, ini jauh lebih dari sekadar lucu. Ini tragis. Di era di mana panggung gereja semakin mirip panggung stand-up komedi, saya rasa kita harus berhenti sejenak dan bertanya, apakah gereja sedang memperalat Injil demi popularitas? Atau jangan-jangan gereja justru sedang diperalat oleh dunia? Ini bukan soal membenci komedi atau membenci hiburan. Sama sekali bukan. Ini soal kekudusan mimbar, soal panggilan ilahi, dan soal esensi Injil itu sendiri. Hari ini, kita akan menyelami isu krusial ini, dan kita akan membedahnya dari terang teologi Reformed yang begitu kaya dan kokoh. Jadi siapkan hati dan pikiran kalian, karena kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak nyaman, tapi sangat perlu kita dengar. Iya toh? Jadi enggak usah mumet. Hati yang seperti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan biar kita berkenan di hadapan Tuhan. Satu, kita baca Amsal 17 ayat 22. Ini kan ibadah terakhir toh. Boleh lewat 5-10 menit kan. Honornya sama kok. Soalnya kalau stand up kan IO-nya langsung stres. Aduh bang, keras. Kodenya begitu karena ketakutan. Aduh ini nambah 10 menit berapa puluh juta lagi ini. Cincin panitia langsung dititip itu di manajer Mongol. Tapi kalau untuk gereja, tenang. Saya minta honor nanti kalau Desember. Desember harus bayar karena Anda membagikan proposal dan janji iman. Tapi kalau untuk ibadah sehari-hari aman mengundang Mongol. Gitu. Kalau manajerku minta harga langsung WA-nya kirim di Instagram Mongol Stress. Saya baca semua orang ngirim DM di Mongol Stress. Saat ini beberapa gereja mengundang komedian terkenal untuk berkhotbah. Ya, menurut saya ini penyesatan halus. Ya. Ya, ini keseriusan sih ya. Sehingga sekali lagi ya, ini dengan hati yang berat, saya harap ini tidak disalah mengerti atau bagaimana ya. Saya harap yang melakukan ini, bolehkah saya memakai kata langsung bertobat ya. Sekali lagi ya, jangan mempermalukan Tuhan kita di rumahnya sendiri. Ya, pengurus itu, penatua itu dalam Alkitab adalah penilik jemaat. Gitu ya. Penilik jemaat itu berarti kita itu yang mesti menjaga jemaat. Ya, saudara punya anak gitu ya, anak saudara tidak suka makan sayur, hanya suka makan permen, saudara juga tidak kasih dia permen. Gitu ya, meskipun mungkin permen lebih murah, mungkin mie instan lebih murah gitu ya. Tapi saudara tidak kasih anak saudara mie instan terus, padahal kan anak seneng. Tidak membuat kantong kering gitu ya. Kenapa? Karena saudara mengasihi kan. Nah kalau saudara ini anak Tuhan, saudara kasih makan itu komedian melalui firman-Nya. Saya betul-betul tidak tahu, saudara ini benar-benar harus membaca 1 Korintus ya. Hati-hati loh. 1 Korintus mengatakan bahwa kamu membangun dengan apa? Ya, itu akan diminta pertanggungjawaban. Barang siapa membinasakan tubuh Kristus, Tuhan akan membinasakan dia. Jadi sehingga harap yang melakukan ini baik-baik mengoreksi diri. Dan saya juga bolehkah mengatakan sekali lagi ya, saudara tidak harus pindah ke GRII ya.
Tapi kalau saudara sudah tahu misalnya gereja saudara yang diundang khotbah itu komedian, kenapa tetap tinggal di sana? Sekali lagi saya tidak sedang mendorong saudara pindah ke GRI, karena bukan hanya GRI yang tidak mengundang komedian, gitu ya. Ada banyak gereja lain yang lebih bertanggung jawab. Jadi kalau saudara berada dalam gereja ya, yang mengundang komedian supaya kemudian membawakan firman dan saudara masih di sana, ya harus juga bertanya, harus saudara ke gereja itu mencari apa? Ya, mencari firman atau mencari hiburan? Mencari hiburan kenapa harus ke gereja? Banyak tempat yang lain kok. Ya, sehingga harap baik-baik juga bisa menjadi satu penyeimbang. Ya karena kalau jemaatnya memang suka, apalagi yang datang lebih banyak, itu tanpa sadar berarti kita sedang mendorong Tuhan itu dipermalukan di gereja, meskipun kita cuma jemaat. Ya harap ini bisa dipahami secara benar, direfleksikan juga secara benar. Bolehkah Pak Henry memperjelas sebetulnya apa tujuan orang itu bergereja? Ini sesuatu yang harus sudah sangat jelas ya, apa tujuan kita bersekolah, gitu ya, itu kan harusnya sama jelasnya dengan apa tujuan kita itu bergereja, sehingga sesuatu hal yang memang sebetulnya sangat-sangat memprihatinkan ya. Kalau hari ini kita melihat ternyata hal sejelas itu sebetulnya bisa jadi kurang begitu jelas. Ya sehingga harusnya kita kembali, harusnya kita sama-sama sudah tahu jawabannya apa ini gitu ya. Ya karena kita mau mempermuliakan Tuhan bersama-sama, kita mau bertumbuh bersama-sama, kita mau diperlengkapi bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Ya sehingga kita yang sudah diselamatkan ini, ya bagaimana kita boleh menyaksikan Tuhan di dalam hidup kita gitu. Ya bagaimana melalui kita bergereja, Tuhan dipermuliakan bukan hanya ketika kita di gereja, tapi juga di luar gereja. Ya sehingga sangat ironis jikalau ketika kita ke gereja, Tuhan itu dipermalukan bukan cuma di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Ini berarti persis terbalik. Hati-hati ya, baik-baik baca surat 2 Petrus, baik-baik baca surat Yudas. Ya karena dari dulu sampai sekarang ada orang-orang yang berusaha mencari keuntungan itu persis di dalam gereja. Dan kadang-kadang menghalalkan segala cara begitu ya untuk mendapatkan keuntungan itu gitu ya. Baik kita yang di dalam jajaran kepemimpinan maupun kita di dalam jemaat tidak bisa kemudian excuse begitu saja loh. Saya kan cuma jemaat, tidak bisa loh. Ya karena setiap kita bertanggung jawab untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, baiklah, mari kita selami inti persoalannya. Ada 5 poin utama yang perlu kita renungkan bersama. Dan kelima poin ini akan menunjukkan betapa seriusnya isu ini dari perspektif teologi Reformed. 1. Mimbar bukan milik siapapun, melainkan milik Kristus. Poin pertama, dan ini fundamental, mimbar bukan milik siapapun. Mimbar itu suci. Mimbar itu adalah tempat di mana firman Tuhan diberitakan, di mana kebenaran ilahi disampaikan dengan kuasa dan otoritas. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, di 2 Timotius 4 ayat 2 dengan tegas menasihatkan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Perhatikan baik-baik kalimat itu, beritakanlah firman, bukan hiburlah jemaat, bukan buatlah mereka tertawa, bukan jadilah viral. Paulus tidak berkata, kalau kamu lucu, beritakanlah. Tidak. Dia berbicara tentang suatu panggilan yang serius, yang membutuhkan kesabaran, dan yang didasari pada pengajaran yang kokoh. Mimbar, teman-teman, bukanlah panggung untuk hiburan. Mimbar adalah medan perang rohani. Di sanalah kebenaran bertarung melawan dusta. Di sanalah terang dihadapkan dengan kegelapan. Jika seorang komedian bisa naik dan berkhotbah hanya karena dia terkenal, atau punya banyak followers, atau dia lucu, apa artinya ini bagi kekudusan mimbar? Apa yang sedang kita komunikasikan tentang betapa sakralnya tempat itu? Ini seperti mengundang seorang influencer makanan untuk melakukan operasi jantung hanya karena dia punya banyak pengikut dan pandai mereview masakan. Kedengarannya gila, bukan? Tapi secara rohani, ini sama gila. Mimbar adalah tempat otoritas rohani, bukan panggung popularitas. 2. Kekeliruan gereja modern, ingin disukai dunia. Poin kedua ini sangat penting untuk kita jujur pada diri sendiri. Mengapa gereja sampai mengundang komedian untuk berkhotbah? Jujur, mungkin ada niat baik di baliknya. Mungkin gereja ingin menjangkau generasi muda yang konon tidak suka ceramah serius. Mungkin ingin membuat jemaat senang, gereja penuh, dan image gereja jadi keren di mata dunia. Tapi mari kita renungkan firman Tuhan di Galatia 1 ayat 10, di mana Paulus dengan tegas berkata, adakah sekarang ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jika aku masih mau menyenangkan manusia,
maka aku bukanlah hamba Kristus. Ayat ini adalah cambuk bagi kita semua, terutama bagi mereka yang memegang kendali di gereja. Apakah tujuan kita dalam pelayanan adalah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Apakah Yesus mati di kayu salib hanya supaya kita bisa tertawa terbahak-bahak di hari Minggu? Apakah salib Kristus lambang penderitaan, penebusan, dan pengorbanan yang tak terhingga hanya menjadi latar panggung untuk pertunjukan komedi? Injil itu bukan tentang hiburan. Injil itu tentang penebusan dosa. Injil itu tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Injil itu tentang pertobatan dan kekudusan. Hiburan mungkin menarik orang datang, tapi apakah itu akan membuat mereka bertobat? Apakah itu akan menumbuhkan mereka dalam iman yang sejati? Jangan sampai kita, dalam upaya yang mungkin baik, justru mengkompromikan pesan inti Injil demi popularitas sesaat. 3. Dalam Reformed pengkhotbah, dipanggil bukan diundang. Poin ketiga ini adalah inti dari teologi Reformed tentang pelayanan mimbar. Dalam teologi Reformed, seorang pengkhotbah bukanlah sekadar pembicara tamu yang bisa diundang berdasarkan popularitasnya. Tidak, seorang pengkhotbah adalah orang yang dipanggil secara ilahi, yang kemudian dilatih secara akademis dan rohani, diuji dalam karakter dan teologi, dan pada akhirnya diutus oleh gereja untuk memberitakan firman. Kitab Titus di Titus 1 ayat 9 menjelaskan kualifikasi seorang penatua, yang di dalamnya termasuk kapasitas untuk mengajar, berpegang pada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran sehat itu, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran sehat itu dan sanggup membantah orang yang melawannya. Perhatikan frasa sanggup menasihati dan sanggup membantah. Ini bukan kemampuan yang dimiliki hanya karena seseorang lucu atau pandai menghibur. Ini adalah kapasitas teologis yang mendalam, yang lahir dari perenungan firman, dari doa, dari disiplin rohani, dan dari panggilan yang jelas. Pertanyaan sederhana saya, apakah komedian yang diundang berkhotbah punya kapasitas itu? Apakah dia sudah dilatih untuk menasihati jemaat berdasarkan ajaran yang sehat? Apakah dia sanggup membantah penentang Injil dengan argumen teologis yang kokoh? Atau dia diundang hanya karena dia lucu dan viral? Kalau lucu saja sudah cukup. Teman-teman, saya berani bilang, Yesaya dan Yeremia tidak akan pernah lolos jadi pembicara utama. Mengapa? Karena mereka tidak lucu. Mereka memberitakan kebenaran yang seringkali menyakitkan, yang menantang, yang bukan untuk dihibur, melainkan untuk ditanggapi dengan pertobatan. 4. Bahaya mengganti tekstual dengan emosional. Poin keempat ini adalah alarm yang perlu kita dengar keras-keras. Gereja yang digerakkan oleh tawa, emosi, dan hiburan, perlahan tapi pasti, sedang menggantikan eksposisi firman dengan ekspresi manusia. Artinya, kita tidak lagi menggali kebenaran dari teks Alkitab secara mendalam, tapi kita fokus pada bagaimana kita merasakan sesuatu, bagaimana kita terhibur, bagaimana kita terdorong secara emosional. Seorang teolog dan pengkhotbah besar di abad ke-20, Dr. Martin Lloyd-Jones, pernah berkata, saya kutip, "The most urgent need in the church today is true preaching. And as it is the greatest and most urgent need in the church, it is obviously the greatest need of the world also." Terjemahan bebasnya, kebutuhan paling mendesak di gereja saat ini adalah khotbah yang benar. Dan karena itu adalah kebutuhan terbesar dan paling mendesak di gereja, dan itu juga merupakan kebutuhan terbesar dunia. Lloyd-Jones tidak bicara tentang hiburan. Dia bicara tentang khotbah yang benar, khotbah yang otentik, yang memberitakan firman Tuhan dengan kuasa. Tapi kalau yang kita utus ke mimbar adalah komedian yang fungsinya adalah menormalkan dosa dengan lelucon, lalu melucukan hal-hal serius demi rating. Apa yang sedang kita lakukan? Kita sedang menjauh dari Alkitab dan masuk ke ranah hiburan yang dikuduskan. Kita mencampur adukkan yang kudus dengan yang profan, dan itu berbahaya. Injil bukan lelucon. Dosa bukan hal yang bisa dinormalisasi dengan tawa. Ini adalah masalah hidup dan mati, kekal dan sementara. 5. Pelayanan di penderitaan, bukan panggung.
Poin kelima, dan ini adalah penutup dari analisis kita. Yesus sendiri berkata di Matius 16 ayat 24, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Pernahkah kalian dengar Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus memikul mikrofon dan mencari panggung stand up"? Tidak. Yesus berbicara tentang penyangkalan diri, tentang memikul salib yang melambangkan penderitaan, pengorbanan, dan kematian bagi diri sendiri. Tapi coba lihat gereja zaman sekarang. Terkadang kita terlihat lebih tertarik memikul mikrofon dan mencari panggung popularitas daripada memikul salib yang mengikis ego dan kenyamanan kita. Kita lebih suka panggung stand up yang penuh tawa daripada tempat kudus yang berdarah, tempat di mana kita berseru seperti Yesaya di hadapan kekudusan Allah. "Celakalah aku sebab aku najis bibir." Pelayanan mimbar dalam teologi Reformed adalah sebuah penderitaan yang mulia. Penderitaan karena kita harus berhadapan dengan dosa. Penderitaan karena kita harus berkata tidak pada diri sendiri. Penderitaan karena kita harus berdiri teguh pada kebenaran. Bahkan ketika itu tidak populer. Mimbar bukanlah panggung untuk mencari tepuk tangan, melainkan sebuah altar di mana kebenaran firman diumumkan, seringkali dengan air mata dan berat hati. Teman-teman, saya ingin menegaskan satu hal penting di akhir pembahasan kita ini. Bukan berarti orang yang lucu atau punya bakat humor tidak bisa melayani Tuhan. Tentu saja bisa. Banyak cara untuk melayani Tuhan dengan talenta yang diberikan. Tapi, melayani tidak sama dengan merebut mimbar. Melayani tidak sama dengan mengkompromikan panggilan yang kudus. Ada panggilan yang spesifik, ada proses pelatihan yang ketat, dan ada kekudusan mimbar yang sama sekali tidak bisa dikompromikan. Gereja bukanlah tempat kita menyusupkan sedikit Yesus ke tengah lelucon. Tidak, gereja adalah tempat di mana langit dan neraka dinyatakan. Tempat di mana kemuliaan Allah diwartakan. Dan di mana dosa dihakimi oleh terang kebenarannya. Tempat di mana Injil keselamatan yang agung diberitakan tanpa kompromi. Jika kamu saat ini merasa gerejamu mulai bergeser ke arah hiburan yang berlebihan, jika kamu mulai bertanya-tanya, apakah yang kamu dengar adalah Injil yang sejati atau hanya sekadar pertunjukan, mulailah bertanya, apakah ini benar-benar Injil atau ini hanya stand-up komedi yang dibalut jubah rohani? Jangan takut untuk bertanya. Jangan ragu untuk mencari kebenaran. Karena pada akhirnya teman-teman, kebenaran itu tidak lucu. Kebenaran mungkin seringkali tidak nyaman. Kebenaran mungkin tidak selalu membuat kita tertawa. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran itu menyelamatkan. Jika video ini resonated denganmu, jika kamu merasa ini penting, saya mohon, bagikan video ini ke teman-temanmu, ke grup gerejamu. Mari kita sama-sama kembalikan kekudusan mimbar. Mari kita doakan para hamba Tuhan yang sejati, dan mari kita kembali pada kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berakar dalam firman, tetaplah teguh dalam iman. Tuhan memberkati.